Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, di video kali ini saya ingin mengajak teman-teman untuk lebih jauh kita belajar tentang simulasi Monte Carlo ya. Dalam hal ini untuk kasus yang baru ya. Dalam hal ini kasusnya adalah kasus antrian ya. Jadi kalau kita lihat di sini ada satu masalah. Ada staf pelayanan BPJS Kesehatan ya, Pak Ajat namanya, berusaha meningkatkan pelayanan pengguna di cabangnya nih. Dia berencana mengurangi waktu tunggu rata-rata menjadi di bawah 1 menit. Dan juga mengurangi panjang antrian rata-rata menjadi di bawah 2 pengguna. Rata-rata harian pengguna 100 pengguna. Atau customer nih pengguna ini. Dapatkah target tersebut tercapai? Nah, kita akan coba bantu ya Pak Ajat ini. Apakah bisa targetnya tercapai? Jadi kita coba buat formulasi modelnya di Excel ini ya. Kira-kira bagaimana memecahkan masalah ini. Oke, jadi yang diinginkan adalah waktu tunggu rata-rata ya. Jadi kalau ini ya saya buat sebagai baris ya, yang berisikan variabel, jadi saya bisa buat di ujung, taruh di ujung nih. Saya ingin mencari adalah waktu tunggu rata-rata ya. Waktu tunggu rata-rata. Jadi nanti saya buat rata-ratanya di bawah. Ini waktu tunggu. Kemudian panjang antrian ya yang diinginkan. Jadi ada panjang antrian di situ. Yang saya cari ya. Kemudian variabel yang ada di sini waktu antar kedatangan. Jadi saya tulis di sini untuk kedatangan atau pengguna ya, di sini saya tulis kedatangan atau pengguna. Jadi ini menunjukkan urutan kedatangannya. Misalnya kedatangan pertama, kedatangan atau pengguna pertama ya sama aja. Kedatangan kedua atau pengguna kedua datang ya. Kan antrian ya. Jadi kita membuat model sistem nyatanya bagaimana yang terjadi di BPJS, di kantor BPJS-nya Pak Ajat ini. Kemudian ada waktu pelayanan ya sama waktu antar kedatangan. Jadi saya di sini tulis misalnya waktu antar kedatangan. Waktu ya antar kedatangan. Oke, waktu antar kedatangan, kemudian ada waktu pelayanan ya. Waktu pelayanan saya tulis di sini dulu ya. Waktu pelayanan. Jadi semua waktu yang kita masukkan, angka-angkanya, nilainya itu adalah satuannya dalam menit. Oke. Baik. Jadi kita sekarang coba simulasikan ya, teman-teman. Misalnya ada pengguna pertama datang nih. Kita nggak tahu ya, misalnya jam pelayanan itu dibuka dari jam 8 sampai jam 3 misalnya ya, atau sampai jam 4, 8 jam sehari ya. Nah, kita nggak tahu pengguna pertama itu datang jam berapa ya, kita nggak pernah tahu ya. Tetapi kita bisa sebut bahwa waktu antar kedatangan ini itu pengertiannya adalah misalnya pengguna pertama datang di jam 8:05 ya. Pengguna kedua datang jam 8:10. Berarti waktu antar kedatangan ya dari si pendatang ke 1 ke pendatang kedua itu 5 menit ya jaraknya. Nah, itu disebut waktu antar kedatangan. Ya. Jadi perbedaan waktu antara kedatangan pertama dengan kedatangan kedua gitu ya. Atau kedua dengan ketiga dan seterusnya. Oke. Jadi karena si pengguna pertama ini yang pertama datang, dia tidak punya waktu antar kedatangan ya. Jadi dia
karena ada yang pertama, jadi kita bisa tulis di sini 0 ya. Gitu. Nah, kemudian oke, di sini kita harus tulis, teman-teman, namanya menit kedatangan, karena satuannya menit ya, menit kedatangan. Ya, menit kedatangan kita asumsikan juga karena dia pertama datang, maka menit kedatangannya pun adalah menit ke-0 ya. Gitu. Oke, kemudian berapa lama dia dilayani ya, atau sebelum ke waktu pelayanan, di sini saya buat dulu untuk memudahkan ya logika kita nih. Logika di dalam membuat model ini. Oke, kita tambahkan di sini waktu mulai ya, waktu mulai. Waktu mulainya itu menit berapa ya. Kemudian dilayani berapa lama ya, dan kemudian juga selesai. Ada waktu selesai ini. Oke, waktu selesainya menit berapa ya. Jadi tadi waktu antar kedatangan si pengguna pertama 0, menit kedatangannya juga 0, waktu mulainya ya, dia pun 0 mulainya ya. Kemudian waktu pelayanan. Nah, waktu pelayanan ini kan dia berdistribusi nih, teman-teman ya. Discrete ya. Distribusi probabilitasnya ini. Jadi kalau kita ingin cari berapa nilai acak ya dari si waktu pelayanan ini, kan berarti antara 1, 2, 3, 4 ya. Nah, di sini kita gunakan lagi VLOOKUP. Teman-teman mungkin sudah lihat video saya. Ada yang belum lihat, silahkan lihat dulu bagaimana cara penggunaan VLOOKUP. Jadi kita harus buat dulu distribusi kumulatif ya. Ini kan masih distribusi probabilitas. Jadi kalau kita buat distribusi kumulatif, ini kita geser ya teman-teman ya. Saya geser ke sebelah sini. Nanti satu space buat yang sebelah sini. Oke. Jadi di sini saya harus buat distribusi kumulatif. Ini saya copy dulu nih, biar formatnya sama. Ini kemudian saya tulis sama dengan ini ditambah dengan ini. Saya tarik ke bawah harus sampai dengan 1. Oke. Oke, jadi ini distribusi kumulatifnya ya. Kita sudah dapatkan. Sekarang kita masuk ke waktu pelayanan ya. Jadi waktu pelayanan ini kita gunakan fungsi VLOOKUP ya. Jadi sama dengan, saya tulis VLOOKUP di sini, kemudian lookup value-nya adalah bilangan random number atau angka acak ya, random number di sini. Range between antara 0 sampai 1 yang akan menghasilkan value waktu pelayanan ini ya. Jadi tabel arraynya saya pilih yang ini ya. Kemudian kolom indeks numbernya adalah yang nomor 2 dan true. Oke, kurang tanda kurung tutup. Nah, di sini dia memunculkan angka acak ya. Nilai dari 1 di antara 4 ini. Oke, waktu pelayanan 3. Waktu selesainya berarti ya, waktu mulai ditambah dengan waktu pelayanan ya. Jadi ini sama dengan ini ditambah dengan ini. Oke. Waktu selesai. Waktu tunggu 0 jelas ya, karena dia yang pertama ya. Panjang antrian pun 0 ya, karena dia tidak mengantri. Oke. Sekarang untuk kedatangan atau pengguna yang kedua. Waktu antar kedatangannya berapa? Nah, di sini kita pakai VLOOKUP ya, teman-teman. Ini berarti waktu antar kedatangan ini harus kita buatkan distribusi kumulatifnya. Ya, kita buatkan distribusi kumulatif di sini. Jadi saya copy aja dari sini ya.
Oke, ini kalau ditarik ke bawah jadi 1. Oh, kurang, maaf, ini harusnya saya ambil dari yang, oke, ini dulu nih. Jadi rumusnya itu, oke, betul nih. Kurang 1 ya. Oke. Jadi di sini saya buat VLOOKUP-nya. Ya. VLOOKUP lookup value adalah random number ya. Random number di sini. Kemudian table array-nya yang ini. Kemudian kolom index number yang nomor 2. Oke. Waktu antar kedatangannya di sini 0 ya. Tapi bisa aja kalau saya enter itu bisa berubah. Ya enggak? 2 gitu ya. Jadi dia akan mencarikan salah satu di antara 6 nilai ini. Oke. Menit kedatangannya. Oke, menit kedatangannya berarti karena dia datang di menit kedua, menit kedatangannya ya itu setelah si kedatangan pengguna pertama ya. Ini di sini untuk yang kedua ini Anda bisa tulis 2 sama dengan ini, atau supaya menjadi rumus untuk yang lain, untuk kedatangan yang ketiga dan selanjutnya. Jadi menit kedatangan dia adalah sama dengan menit kedatangan yang pertama ditambahkan dengan waktu antar kedatangan dia ya. Begitu. Oke, selanjutnya waktu mulainya kapan si pengguna kedua ini? Waktu mulainya adalah setelah si pengguna yang pertama selesai dilayani ya enggak? Berarti waktu mulainya dia ya adalah mana yang lebih besar ya nilainya. Kalau si menit kedatangan lebih besar dari waktu selesai, berarti dia waktu mulainya ya pas menit kedatangan itu ya. Tetapi kalau ini lebih besar, berarti dia harus nunggu ya enggak? Nunggu dulu ini selesai. Jadi kita pakai yang ini angkanya. Ya, jadi di sini contohnya nih. Pengguna pertama datang kemudian dilayani 1 menit, selesai di menit ke-1 dia selesai ya. Nah, pengguna kedua datang di menit kedua ya. Berarti sudah tidak ada lagi antrian, dia nggak nunggu ya. Dia langsung bisa dilayani. Oke. Nah, jadi tapi dilayaninya tentu bukan menit ke-1, menit kedua pas dia datang ya enggak. Jadi di sini cara mencari nilainya adalah dengan mencari nilai terbesarnya, max-nya. Max antara mana? Antara nilai ini dengan koma ini. Ya, mana yang lebih besar? Seperti ini contoh. Dia si pengguna kedua datang di menit ke-1. Ya enggak? Nah, pengguna pertama dia baru selesai menit ke-3. Berarti tidak mungkin si pengguna kedua ini mulai langsung di menit ke-1. Dia harus nunggu dulu selesai pengguna pertama, yaitu di menit ke-3. Maka dia mulainya pun menit ke-3. Gitu ya. Waktu pelayanan, nah ini karena saya akan drag ke bawah, maka ini si tabel array ini harus saya kunci. Ya. Saya kunci. Nah, ini saya tarik ke bawah. Ini waktu pelayanannya 4 menit. Waktu selesainya ini karena sama rumusnya saya tarik ke bawah. Ya. Mulai menit ke-3, waktu pelayanan 3 menit, berarti selesai menit ke-6. Oke. Nah, waktu tunggunya berapa lama? Waktu tunggunya ya. Untuk case di sini dia datang menit ke-3, selesai yang pertama, menit ke-3 tidak ada antrian. Tapi kalau ada antrian bagaimana ya? Kalau kita lihat teman-teman, misalnya case-nya adalah menit kedatangan 3. Nah, contoh di sini nih. Yang pengguna kedua dia datang menit ke-3. Pengguna pertamanya selesai menit ke-4. Berarti dia menunggu ya enggak? 1 menit. Ya kan? Nah, waktu tunggunya itu berarti dapat dari mana rumusnya? Waktu mulai dikurangi menit kedatangan. Ya enggak? Ada selisih 1 menit tuh. Jadi ini sama dengan waktu mulai dikurangi menit kedatangan.
inilah waktu tunggunya. Yang ini 0, kenapa? Waktu mulainya sama dengan menit kedatangan, jadi dia tidak nunggu. Ya. Oke. Panjang antrian, nanti kita bahas dulu ya. Kita bahasnya nanti. Yang ini kita selesaikan dulu untuk mencari waktu tunggu. Ya. Sekarang untuk pengguna ketiga. Ini saya supaya tidak, ini saya taruh di atas aja. Hide, ini jadi row-nya, top row-nya. Kemudian supaya oke, saya kasih warna yang berbeda. Oke. Oke. 1 2 3 ya. Oke, sekarang pengguna ketiga. Pengguna ketiga, waktu antar kedatangannya berapa? Ya. Ini karena sudah ada rumus VLOOKUP, ini saya kunci lagi, jadi tinggal di drag ya. Tarik. Kita lihat. Oke. Waktu antar kedatangan ini berubah-ubah ya. Ini dia waktu antar kedatangan 3 menit. Oke, berarti menit kedatangannya tadi dari ada rumus di sini ya. Tinggal ditarik, di drag. Sorry, ini kelebihan. Jadi menit kedatangan 6. Menit ke-6. Ya, 3 menit setelah kedatangan si pengguna kedua. Ya. Waktu mulainya ini pun rumus, tinggal kita tarik ya. 5. Ya. Waktu selesai pengguna kedua di menit ke-5, maka pengguna ketiga mulainya akan di menit ke-5 juga. Waktu pelayanan itu adalah random number ya, tarik dari atas. Ya, selalu berubah-ubah. Waktu selesai itu pun rumus ya. Di atas saya tarik. Jadi menit kedatangan, menit ketiga, waktu mulai menit ke-5, waktu pelayanan 2 menit ya. Berarti waktu selesainya adalah waktu mulai ditambah dengan waktu pelayanan. Oke. Waktu tunggunya ya, ini sama, ini pun rumus yang sudah kita buat di atas, tinggal ditarik ya. Menit kedatangan dan waktu mulai ini sama waktunya, berarti tidak ada waktu tunggu. Oke. Begitu ya. Jadi ini sudah jadi model yang menggambarkan bagaimana sistem antrian itu terjadi ya. Ini simulasinya. Nah, sekarang kita bisa tarik untuk kejadian selama 100 pengguna, ya enggak? Jadi kita tarik dari nomor 2 ini. 2/3 lah, 2/3 kan sudah ada rumusnya ya. Jadi ini bisa kita tarik. Ini saya tarik ke bawah. Ya, ini nilainya akan selalu berubah-ubah. Ya, kita validasi coba di sini. Jadi pengguna misalnya ini ada antriannya, pengguna ketiga dia ada antrian, kenapa? Karena kedatangannya dia menit ke-6, yang pengguna kedua selesai menit ke-7 ya, berarti dia ngantri ya. Ini coba yang keempat, dia menit kedatangan 8, ini selesai. Oke, jadi 2 menit menunggu, udah betul ya. Cek semua. Ini ada antrian. Kenapa? Karena menit kedatangannya dia ya sebelum waktu selesai ya. Ada antrian semua. Oke. Nah, ini rata-ratanya teman-teman ya di bawah.
Jadi rata-rata waktu tunggunya adalah 5,34. Ini berubah terus ya nilainya ya. Tapi tidak ada satupun nilai di bawah 1 menit ya. Semuanya di atas 1 menit, bahkan ada yang 2 digit nih, di atas 10 menit. Jadi cukup besar ya waktu tunggunya. Sehingga tidak mungkin tercapai ya target yang di bawah 1 menit. Oke, ini untuk menghitung waktu tunggunya. Nah, sekarang bagaimana untuk menghitung panjang antrian ya?